halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi ya, masih di sana ya teman-teman. Karena di tempat saya di Samarinda ini saat ini sudah pukul 11 lewat ya. Jadi memang sudah memasuki waktu siang begitu. Tapi tidak masalah walaupun jauh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama ya dan semoga semuanya juga dalam keadaan sehat, baik itu fisik maupun juga mental. Kenapa? Karena pada siang hari ini kita duduk nih ya, walaupun kita tuh saling berjauhan, tetapi sebetulnya pikiran kita semoga tetap di layar monitor ini ya untuk menyimak terkait mental health awareness for employee. Nah, berkaitan dengan materi pada siang hari ini ya, teman-teman, sebetulnya kalau bicara tentang kesehatan mental itu kan sangat-sangat luas ya. Kajiannya sangat luas, penelitiannya juga sangat-sangat banyak. Dan kebetulan kalau di psikologi itu, mungkin ini sebagai apa ya, permulaan saya sebelum memberikan materi ya. Di psikologi ini kan banyak sekali bidangnya juga ya. Jadi kalau masyarakat ini terkadang itu juga sulit membedakan antara psikolog dengan psikiater. Nah, ini jadi mungkin juga dalam rangka memperkenalkan diri saya. Kalau saya tadi sudah disebutkan oleh Mas Sona, saya ini adalah psikolog. Nah, psikolog itu juga berbeda dengan psikiater. Kalau psikiater itu Bapak Ibu, teman-teman, ya, S1-nya adalah kedokteran. Nah, S2-nya mengambil spesialis kejiwaan gitu ya, dan biasanya bekerjanya ditempatkannya pada rumah sakit atau di puskesmas gitu ya, atau pada biro-biro praktek gitu ya. Jadi memang beliau itu apa dokter gitu ya, tapi spesialis kejiwaan atau biasa disebut secara profesi ada psikiater. Nah, bagaimana dengan psikolog? Kalau psikolog itu S1-nya dia psikologi, lalu mengambil lagi untuk profesinya adalah psikolog. Jadi memang ketika kami apa namanya lulus dari S2 gitu ya, plus profesi itu kami mendapatkan namanya surat sebutan psikolog. Nah, ini juga yang kadang masyarakat itu masih belum bisa membedakan. Kenapa Bu? Emang beda ya Bu? Iya berbeda. Kenapa? Karena kalau psikolog nanti kita akan lebih banyak bicaranya bukan obat gitu, pasti jelas ya. Tapi kita lebih kepada perilaku, kepada pikiran, kepada emosi gitu ya, lebih ke ada hal-hal apa yang bisa kita lakukan mungkin juga secara mandiri di rumah. Tapi kalau psikiater, ini pasti kalau berbicara dengan psikiater biasanya interventionnya itu sudah sampai pada taraf obat begitu. Jadi dia apa namanya memang kita berbagi peran nih antara psikiater dan psikolog. Dan di psikolog sendiri itu juga berbeda-beda teman-teman. Jadi ada namanya psikolog klinis. Nah, ada juga yang namanya psikolog industri organisasi. Nah, saya di sini memperkenalkan diri sebagai psikolog industri organisasi. Jadi sebetulnya berbeda ya, Bu Dian. Oh, berbeda. Saya sebetulnya S1-nya klinis, Mas Sona dan teman-teman. Tetapi pada saat profesi saya mengambil industri organisasi. Nah, itu tadi ya. Nanti juga saya akan cerita terkait quarter life crisis yang Mas Sona juga taruh di TOR ya kemarin. Karena apa kita akan banyak membahas tentang quarter life crisis. Perbedaannya adalah teman-teman di psikolog klinis itu hmm, mereka melihat seseorang itu bagaimana caranya membuat orang dari minus ke nol. Ya, jadi kalau kita ada kayak semacam busur begitu, mereka itu dari minus ke nol. Teman-teman psikolog klinis bagaimana mengupayakan orang-orang yang mengalami gangguan mental itu yang sampai depresi, pengen bunuh diri, apa self harm gitu ya, menyakiti diri sendiri itu bagaimana mereka bisa normal ke nol. Tetapi kalau saya di psikologi industri organisasi kita tidak banyak melihat hal-hal yang arahnya ke kiri, tetapi kami bagaimana caranya psikolog industri itu melihat orang dengan potensi dan kompetensi masing-masing dari nol menjadi plus. Nah, sama kami pun juga berbagi peran. Tetapi kalau mental health secara umum kami pun itu sangat berkolaborasi. Contohnya pada pagi hari ini, saya walaupun bukan psikolog klinis, tetapi saya apa namanya berkecimpung dalam pengelolaan stres kerja, berkecimpung dalam pengelolaan teknostres, stres yang diakibatkan oleh teknologi. Nah, sehingga walaupun secara klinis itu nanti ada ranahnya sendiri ya, teman-teman yang misalkan depresi atau mengalami gangguan tertentu, itu nanti memang arahnya ke psikolog klinis. Tapi kalau arahnya sudah work, kerja, itu memang ada beberapa peran yang kami bisa handle begitu. Nah, ini untuk apa awal saja untuk mengetahui dulu terkait profesi kami sekaligus juga mengedukasi kepada teman-teman terkait bagaimana itu tentang psikolog. Nah, mungkin langsung saja Mas dan kawan-kawan saya akan share materi kita pada siang hari ini. Oke.
Ya, sudah terlihat ya. Tadi sudah perkenalan sebetulnya. Nah, ini tadi yang saya bilang Mas, CV saya yang apa secara singkat. Kalau tadi itu saya salah kirim, tadi ada 4 halaman kan itu sebetulnya. Itu adalah CV saya sebagai dosen yang mana memang harus setor kerjaan sebanyak mungkin gitu ya untuk klaim apa namanya gitu ya kalau dosen. Nah, jadi teman-teman memang saya ini karena tadi psikolog industri, saya banyak berkecimpung dalam psikotes, dalam wawancara seleksi kerja, promosi, pemetaan begitu ya, lalu juga pengembangan soft skill karyawan, coaching, konseling. Nah, itu memang ranah saya di sana begitu. Nah, kita langsung saja terkait mental health ya. Teman-teman begini, tadi sebetulnya Pak Naif juga sudah sampaikan bahwa ada banyak pressure ya, apalagi kalau terkait pekerjaan, di mana kita harus berhadapan dengan tuntutan yang luar biasa. Nah, tetapi ini kan lingkupnya sistem ya. Nah, sistem yang mana memang terjadi fenomena. Nah, kita harus bisa juga sebetulnya melihat dari diri kita sebagai lingkup individu. Nah, sebelum kita nanti banyak ngomongin sistem, kita lihat dulu diri kita dari segi individu gitu ya teman-teman ya. Ini yang saya tampilkan di depan ini itu adalah saya rangkum dari penelitian-penelitian atau dari curhatan-curhatan gitu ya teman-teman pada usia-usia sekitar 18 sampai 30-an ya 30-an tahun begitu ya. Nah, terutama karena saya dosen, saya banyak menerima curhatan dari mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir yang pengen dapat first job mereka, gitu kan, pekerjaan pertama mereka. Nah, terkadang kita itu berbenturan dengan ekspektasi, betul nggak teman-teman? Misalkan nih kalau di tempat kerja, ekspektasi pimpinan. Nah, tadi kan Pak Naim juga ada sambutan tuh di awal. Kira-kira ketika mendengarkan sambutan Pak Naim tuh ada muncul nggak tuh gejolak-gejolak ekspektasi dari Pak Naim terhadap diri kita? Pastinya ada kan ya. Jadi ekspektasi pimpinan kok jadi kerasa makin tinggi ya. Tapi kok aku merasa masih belum mampu ya. Nah, terkadang diri kita ini ketika merespon adanya stimulus tadi ya, ada apa stresornya tadi, misalkan dari pimpinan nih, dari Pak Naim nih, ada muncul statement bahwa di China tuh seperti ini, bahwa di Eropa tuh seperti ini, pola kerjanya seperti ini, kita ini di Indonesia seperti ini. Nah, pastinya tidak mungkin kita mengabaikan itu, apalagi ini pucuk pimpinan tertinggi. Nah, terkadang ada perasaan-perasaan dalam diri kita merasa mampu mampu nggak ya saya ini gitu ya secara potensi dan kompetensi tentunya dan dalam diri kita juga siap nggak gitu untuk menghadapi perubahan. Lalu misalkan teman-teman nih sekarang sudah duduk di sini punya position pastinya masing-masing sudah dapat kerja dan pasti ini galaunya berbeda dengan mahasiswa tingkat akhir yang bahkan mereka pun belum tahu mau kerja apa, mau first job mereka tuh apa. Tapi kalau teman-teman di sini kan sudah nih ya, saya bisa katakan sudah dapat kerjaan, sudah dapat gaji tetap gitu ya. Lumayan dia udah jadi staff tetap di Wajah gitu ya. Tapi kok pasangan belum dapat-dapat. Ini juga biasanya muncul di usia-usia sekitar 25 ke atas. Nah, saya sendiri dikelilingi oleh teman-teman yang pada usia saya, generasi milenial akhir, itu juga galaunya paling banyak juga terkait percintaan, terkait jodoh, dan sebagainya. Jadi kalau memang kita petakan masalah-masalah mental health itu ternyata banyak dari mulai kerja bahkan sampai jodoh gitu ya itu juga masuk gitu ya kita pikirin nggak mungkin kita abaikan gitu apalagi kalau misalkan sudah pulang kampung ketemu orang tua ketemu tante yang ditanya pertama mana bojomu gitu misalkan kok belum bawa pasangan gitu ya itu juga pasti biasanya juga apa namanya ada tekanan dan saya melihat sendiri rekan-rekan di sekitar saya yang belum mendapatkan pasangan itu sampai ternyata ngalamin stres dan arahnya malah ke kerjaan. Nah, berdampak. Terus biasanya juga gini, sudah dapat kerja tapi kok orang tua pengennya jadi PNS. Nah, ini kan lagi ramai nih P3K PNS. Saya juga dapat curhatan. Sudah gajinya tinggi, sudah bagus, settle di perusahaan, tapi orang tua nge-push untuk daftar PNS. Ini juga. Jadi, passion ada gitu ya, banyak gitu. Tapi kok bener nggak sih ini jadi pilihan karir saya di Wajah ini? Misalkan ya, kok kayaknya nggak menghasilkan banyak, kayaknya aku mampu menghasilkan lebih misalkan nih kalau aku nggak di Wajah misalkan gitu ya. Nah, aku ngikutin passionku aja apa ya gitu. Walaupun misalkan juga kalau ngikutin passion juga nggak seberapa gitu dibandingkan misalkan aku di Wajah. Nah, ini ya kegalauan-kegalauan ini wajar terjadi pada fase-fase
Di mana teman-teman tadi karena Mas Sona itu sangat detail yang mengambilkan di TOR itu ternyata usia-usia teman-teman ini dari range-nya adalah 18 sampai 38 tahun. Ya betul ya Mas Sona ya. Jadi memang saat ini rekan-rekan ini memang memasuki fase yang disebut dengan quarter life crisis. Ya, tadi itu juga yang sempat saya baca di dalam tornya Mas Sona itu adalah kita berbicara tentang quarter life crisis. Oke. Nah, apa itu quarter life crisis ya teman-teman ya? Jadi quarter life crisis itu adalah benturan gitu ya antara cita-cita kita dengan realita, dengan kenyataan. Yang mana itu membuat kita mengalami krisis atau krisis gitu ya. Bahkan di saat kita pun sudah mendapatkan pekerjaan yang tadinya mungkin kita galau di umur ketika lulus kuliah S1, kita sudah mengalami krisis pertama kita, yaitu kita pengen mandiri, nggak pengen minta uang lagi dari orang tua. Tetapi ternyata ketika kita bekerja pun, sudah nyemplung kerja pun, kita juga masih dihadapi dengan kenyataan di mana kok kayaknya ini bukan aku, kok kayaknya aku masih sulit untuk berkecimpung di dunia ini, kok kayaknya ini bukan aku yang aku suka gitu. Jadi emang ada benturan di sini ya. Jadi itulah yang membuat kita mengalami crisis tadi. Nah, perasaan ragu tadi terhadap kemampuan kita, di mana kita jadi nggak berdaya, terisolasi, takut gitu ya untuk menghadapi kegagalan, itu biasanya terjadi entah dalam karir, pertemanan kita, di keluarga, bahkan tadi ya saya bilang kehidupan percintaan yang biasanya disebut dengan 20 somethings. Nah ini biasa nih kalau dalam psikologi kita ngomongnya, oh lu lagi ngadepin 20 somethings atau umur-umur 20 ke atas, gitu ya, mau ke 30-an ini ya, yang mana kita hari-hari diisi dengan kegalauan, entah itu tadi ya karir dan sebagainya. Nah memang quarter life crisis ini ya seperempat umur kita gitu ya, itu terjadi dalam transisi kan fase remaja sampai ke fase dewasa. Nah, teman-teman semua yang di dalam room ini, itu saya bisa katakan saat ini mengalami fase dewasa awal. Atau ada nih mungkin yang umurnya 38 tahun berarti dewasa madya kan. Misalkan saya mau tanya Pak Harto, Pak Soeharto, karena Pak Soeharto ini kayaknya nyimak saya banget nih. Pak Soeharto usianya berapa? Mohon maaf, Pak, saya nanya umur. Terima kasih, Bu. Saya jawab langsung. Usia Iya. saya 48 tahun, Bu. Genap 48 Oh, tahun di November ini, Bu. berarti dewasa akhir kayaknya Pak ya. Amin, amin. Karena Pak Soeharto ini manajerial ya, posisinya di atas ya Pak ya. Betul, Bu. Oh iya, kayaknya saya salah tanya berarti ya. Saya tanya ke bagian pimpinan. Atau ke Mbak Rizka, boleh deh ke Mbak Rizka. Mbak Rizka saat ini usianya berapa Mbak Rizka? Ya. Hari ini usianya 25, Bu. 25. Iya, Oke, Masya Allah sangat muda sekali. Nah ini nih, usia-usia Mbak Rizka ini sudah menikah Mbak? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah ya. Ya, jadi usia-usia 25, 26, 27 ya sampai ke usia 30 itu sudah mengalami uh, apa namanya fase-fase yang namanya quarter life crisis. Kalau Pak Soeharto tadi nggak usah ditanya ya, kalau saya tanya pasti panjang kali lebar. Pasti Pak Soeharto akan menceritakan betapa dulu dia menghadapi fase remaja ke dewasa awal, dewasa madya, dan nanti akan memasuki dewasa akhir begitu. Nah, tuntutan-tuntutan kita untuk bersikap dewasa tadi ya teman-teman ya, itulah yang menyebabkan kita kadang mengalami yang namanya benturan. Gitu tadi ya, karena manusia pada apa namanya secara alami kita itu memang pengen banget beraktualisasi diri. Nah, tapi aktualisasi diri yang seperti apa itu yang kadang tidak sesuai dengan realita dan fenomena yang kita hadapi di lapangan. Nah, next kita mulai lagi dengan pertanyaan. Lalu bagaimana sih sebetulnya ya gambaran dari quarter life crisis tadi yang kita alami ya? Terus apa saja sih sebetulnya faktor yang menyebabkan dan bagaimana kita mengupayakan untuk bisa melewati fase ini begitu. Nah, saya pengen kita melihat lagi dari fenomena generasi saat ini, yaitu fenomena di mana teman-teman saat ini berpijak, yaitu pada generasi milenial dan juga generasi zilenial ya. Tidak bisa dipungkiri kelahiran 81 sampai kelahiran 2012 mungkin ada ya pada di rumah ini ya, dari mulai milenial sampai zilenial, itu ternyata memang secara demografi ya di Indonesia itu saat ini menduduki yang paling besar teman-teman. Ya, jadi bukan lagi usia-usia baby boomers, orang tua kita, ya nenek kakek kita, bukan, tetapi secara populasi Indonesia saat ini sudah
dihuni oleh teman-teman kita yang mana generasinya itu adalah generasi milenial dan juga generasi zilenial. Nah, ini adalah bonus bonus demografi ya untuk Indonesia untuk nanti kita Indonesia Emas 2045. Nah, kita melihat bahwa ternyata lintas generasi ini tuh erat banget kaitannya dengan budaya, culture, sistem yang ada di perusahaan. Tidak bisa dipungkiri ya, organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan yang ternyata di dalamnya komposisi apa namanya demografinya itu ya generasinya itu ternyata lintasnya itu sudah cukup jauh gitu. Contoh nih ada organisasi yang dia itu masih banyak generasi X-nya dan juga generasi Z-nya juga ada gitu. Nah biasanya di organisasi-organisasi seperti ini ketika berbicara mental health itu banyak sekali kasusnya. Ya, kenapa? Ya karena memang realitanya mereka punya tipikal-tipikal tertentu. Generasi X itu berbeda dengan generasi milenial. Milenial itu juga kalau dibandingkan lagi dengan zilenial, ya teman-teman sekarang yang lagi cari kerja, lagi baru bekerja ini ya, zilenial ini itu berbeda lagi, gitu. Kalau menurut saya sih milenial aja udah PR, ini tambah lagi zilenial gitu ya teman-teman ya. Karena memang paling rentan mereka ini mengalami namanya gangguan dalam hal terkait mental health. Mereka lebih aware, tapi malah semakin mereka aware, ternyata diagnosanya gitu ya, mereka ini paling rentan ternyata. Kenapa ya? Karena kasus-kasus bunuh diri, kasus depresi itu semakin meningkat seiring dengan adanya generasi-generasi ini. Nah, dari gambar ini saya pengen tanya deh ke teman-teman semuanya gitu ya. Apa yang teman-teman bisa lihat dari gambar ini? Boleh deh, siapapun nih ya boleh langsung ngomong. Kita ngobrol aja gitu, seakan-akan ngobrol gitu ya teman-teman. Jadi kita karena jauh ya, saya agak ini harus membangun suasana juga untuk diskusi. Ada boleh dari siapa gitu? Dari Mas Wahid. Boleh deh Mas Wahid. Mas Wahid, kalau melihat gambar ini tuh kira-kira apa yang terlintas Mas Wahid? Apa ya? Era teknologi. Apa ya? Era teknologi. Terus apa lagi? Kira-kira mereka ini sedang apa sih Mas Wahid? Era teknologi. Karena semuanya pegang gadget ya. Pegang laptop. Gadget semua. Kalau Mas Dion? Dia udah kayak dosen ya, manggil-manggil mahasiswa gitu. Mohon izin ya Mas Ana ya, biar kita ada silakan Bu Dian. gitu. The room is yours. Iya. Kalau Mas Dian gimana Mas Dian kalau melihat gambar ini Mas Dian? Mas Dian kayaknya lagi nggak monitor ya? Gambar mana? Oh monitor. Ada nggak Mas terlihat gambarnya dari semua gambar ini? Gambar yang mana ya? Kok nggak ada kelihatan gambar? Waduh, kalau saya terlihat nggak Mas gambar saya? Iya, oke, nggak apa-apa Mas Dion. Mungkin ini ya, tapi terlihat ya Mas Sona gambarnya ini ya. Terlihat. Gambar yang di layar Mas Dion, gambar yang saya share screen. Terlihat Mas. Ya, yang saya share screen. Atau Mas Ahmad deh, Mas Ahmad boleh. Mas kalau dirimu melihat gambar ini tuh apa sih Mas yang dirimu pikirkan Mas? Wah, yang dipikirkan. Iya. Lagi asik-asiknya ngobrol, Bu. Lagi asik-asiknya ngobrol. Terus banyak-banyak project. Oke, banyak project, lagi browsing gitu ya, lagi ada interaksi gitu ya, Mas Ahmad ya, betul. Oke, jadi teman-teman tidak bisa dipungkiri ya, dulu ketika orang tua kita bekerja mungkin tidak seperti ini interaksinya gitu ya, ketika generasi baby boomers X gitu ya, ketika kita bekerja itu kita lebih banyak berinteraksi dengan manusia, betul nggak? Kalaupun dengan komputer tidak banyak gitu ya, tetapi generasi milenial, zilenial itu kita bisa saya katakan dalam 8 jam kita bekerja, itu mungkin bisa 2 jam lebih ya, itu kita interaksinya dengan komputer. Apalagi kalau teman-teman yang memang berhadapan dengan komputer ya, bisa jadi 7 jam itu adalah berhadapan dengan komputer gitu ya, atau dengan PC atau dengan laptop begitu. Nah inilah fenomena saat ini terjadi, yang mana kita itu sangat dekat sekali dengan adanya percepatan teknologi tadi gitu ya. Disrupsi digital itu sangat kuat sekali, sehingga itulah yang membuat generasi-generasi saat ini, yaitu generasi milenial, zilenial itu
cukup mudah untuk mengakses informasi. Nah, terutama apa? Informasi terkait kesehatan mental. Nah, sebenarnya teman-teman kalau sekarang browsing, klik Google gitu ya, anggaplah keywordnya adalah mental health atau gangguan apapun itu yang kalian search, itu pasti akan sangat mudah muncul. Nah, ini juga yang menyebabkan generasi saat ini tuh mudah sekali membuat self-diagnose. Jadi mereka melakukan diagnosa sendiri terhadap apa yang mereka alami. Dan ini sangat rentan membuat mereka merasa, oh iya ya kayaknya aku lagi ngalamin depresi deh. Oh iya ya kayaknya aku lagi stres berkepanjangan deh. Gitu ya. Jadi sangat mudah. Kenapa ya tadi? Karena informasinya juga sangat mudah didapatkan. Walaupun positifnya generasi saat ini adalah itu cukup fleksibel sebetulnya. Ya, cukup fleksibel, kreatif, inovasinya banyak gitu. Tetapi ya tadi, kalau ngomongin mental health, memang generasi ini adalah generasi yang paling mudah terkena mental health karena tadi paparan informasinya itu sangat banyak dan juga sangat cepat gitu ya. Oke. Nah, 86% berdasarkan penelitian, ini saya ambil dari penelitiannya Ruang Guru ya, itu dari generasi milenial itu mengaku memang merasakan fase ini, teman-teman. Jadi bingung, kesepian, takut, gelisah, stres, bahkan hingga depresi, dan jumlah kematian akibat depresi dari itu bunuh diri gitu ya, itu sangat banyak sekali di Indonesia. Bahkan kalau dilihat dari trennya itu sebetulnya meningkat, bukan menurun tapi meningkat. Dan ini memang sangat-sangat butuh perhatian dari kami ya, teman-teman di psikolog, psikiater gitu ya, masyarakat gitu ya, bahwa ini berarti hal yang sangat serius ya. Bagaimana dengan pekerjaan? Sebetulnya kalau di pekerjaan, kalau kita mau bandingkan dengan China, teman-teman, di Indonesia ini kalau masalah pekerjaan itu belum terlalu terlihat, walaupun ada kasusnya. Misalkan nih, gagal PNS, bunuh diri, itu ada kasusnya. Gagal PNS doang loh, teman-teman. Saya nggak bilang gimana ya, saya juga mau juga saya bilang doang ya. Mungkin memang ada orang-orang yang memang dapat push bahwa lu kerja harus jadi PNS gitu, atau lu kerja harus di perusahaan bonafit, nggak boleh perusahaan yang biasa, atau dari orang tuanya, keluarga besarnya, atau bagaimana. Dan itu terjadi kasus-kasus seperti itu ya, atau misalkan dapat pressure dari pimpinan, dari rekan kerja, di lingkungan yang toksik di tempat pekerjaan, itu juga bisa menyebabkan self harm, menyakiti diri sendiri dan sebagainya, dan memang multifaktor penyebabnya. Nah, kalau dibandingkan dengan China, kasus kematian akibat kelelahan kerja sampai pada kasus bunuh diri akibat merasa gagal di pekerjaan, itu di China sangat tinggi. Gitu ya. Jadi memang di sana itu, karena saya punya pengalaman, saya tahun 2015 akhir, saya pernah berangkat ke China. Nah, ketika saya di sana, seminggu saya di China, di Zhejiang waktu itu, saya memang melihat bahwa ternyata ketika saya mengendarai kendaraan umum di sana, saya hampir tidak menemukan orang itu ngobrol, teman-teman, di China itu. Dan ketika mereka berjalan, ini kan observasi saya saja ya di sana selama seminggu. Di China itu, ketika mereka menunggu angkutan umum gitu ya, atau di kereta bawah tanahnya begitu, mereka itu berjalan itu benar-benar luar biasa, cepat sekali. Sampai saya itu kadang bingung gitu ya melihat mereka ini apa sih yang sedang mereka buru ya. Terus kami ini yang orang-orang Indonesia gitu ya, dengan santainya gitu ya, jalan pegang gadget, foto-foto gitu ya, ngobrol gitu ya. Dimana orang China nih satset gitu ya, berdesak-desakan gitu ya, dengan populasi mereka yang sangat banyak begitu. Terus saya melihat, benar ya yang kata dosen saya, jadi dia kan saya sering dengarnya cuma katanya. Ketika saya seminggu di sana, 2 hari juga saya di Beijing, waduh, ini mah bukan katanya lagi, saya melihat di depan mata saya, orang di sana itu seperti dikejar-kejar terus dengan waktu untuk produktivitas begitu. Jadi saya nggak tahu ya, saya harus bersyukur apa tidak tinggal di Indonesia ini, karena kadang saya ngajar pun masih bisa telat 10 menit, 15 menit misalkan, tapi saya tidak paham apakah di China juga seperti itu. Tapi rasanya tidak, karena ketika saya menghadiri konferensi di sana, saya tidak pernah melihat adanya keterlambatan gitu ya terkait jadwal konferensi seperti itu. Dan ini bagus untuk kita contoh. Nah tadi ya, kembali lagi kepada ini rasa tidak nyaman menghadapi tuntutan pada usia-usia kita saat ini. Nah, bagaimana sih tanda-tandanya gitu ya? Nah, tanda-tandanya kalau teman-teman mau tahu gitu ya, apakah memang mengalaminya, itu adalah kita sering mempertanyakan terkait hidup kita. Apakah yang kita lakukan saat ini itu sudah tepat atau belum? Lalu kita juga cemas, takut, gitu ya, kita gelisah. Kita dihadapkan juga pada pilihan yang banyak sekali dan itu membingungkan, karena tadi ya,
kita tuh terpapar informasi memang sangat banyak, sehingga kadang kita juga bingung untuk menentukan pilihan yang mana yang paling tepat. Kita juga kadang terjebak dengan rutinitas dan zona nyaman. Nah, ini juga nih, kadang teman-teman itu kan sudah ngerasa nyaman dengan posisi yang mungkin saat ini, terjebak dengan rutinitas hari-hari, pagi bangun kerja di wajah gitu misalkan, lalu menghadapi pekerjaan yang itu lagi, besoknya itu lagi gitu ya, tidak ada yang mungkin lebih menantang, dan kita jadinya terjebak gitu dengan rasa uh, zona nyaman tadi ya, sehingga akhirnya pada fase yang aku kayaknya gini-gini aja nggak apa-apa deh, kayaknya aku masih bisa hidup dengan nyaman gitu ya, aku masih bisa happy-happy aja, padahal hati-hati teman-teman, saya selalu bilang sama maksud saya, ketika kalian berada di satu titik dan kalian ngerasa nyaman banget, itu tuh hati-hati, sebenarnya itu dead zone, saya bilang, dead zone itu apa Bu? Itu dead zone itu adalah zona kematian kan, itu dari bahasa saja namanya zona kematian. Kok bisa? Bukan kita sudah happy, kita sudah nyaman, kita sudah merasa itu baik-baik aja. Nah, itu baik-baik menurut kamu pribadi sebetulnya, dan kadang jadinya subjektif sifatnya. Kenapa ya? Tadi ya jadinya nggak mau explore, nggak mau mengembangkan diri. Ada misalkan nih Pak Naim pengennya Mas Wahid atau Mas Sona nih naik karirnya, tapi kok kayaknya enggak deh Pak, kayaknya aku, kata Mas Sona ya, kayaknya saya cukup deh Pak di staff aja gitu misalkan ya. Ada loh orang seperti itu, dan banyak banget saya berhadapan ketika saya wawancara kerja itu, promosi gitu ya, betul-betul saya tanya, Mas mau nggak naik gini, enggak deh Bu, kayaknya saya di sini aja, soalnya kan bebannya berat banget ya, dan lain sebagainya. Jadi memang berada di pada zona nyaman, dan itu sebetulnya zona kematian saya bilang ya. Dan ada juga sebetulnya satu sisi kita membandingkan hidup kita dengan orang lain dan terlalu membanding-bandingkan. Nah, ini juga yang menjadi PR ya. Kenapa? Karena capek loh teman-teman kalau kita membandingin hidup kita, pencapaian hidup kita dengan orang-orang di sekitar kita gitu ya. Kenapa? Ya karena membandingkan itu bagus, tetapi kalau berlebihan itu yang menjadi toksik, itu yang menjadi hal yang berbahaya untuk teman-teman secara pribadi. Nah, coba kita telusur di masa COVID ya teman-teman. Kalau ditanya, ada pertanyaan begini biasanya, Bu Dian, sama nggak sih sebetulnya ketahanan mental kita dengan orang tua kita dulu? Dengan teman-teman, dengan orang tua kita di baby boomers. Sebetulnya sama tidak sih? Tadi sudah saya katakan ya, bahwa sebetulnya kita itu berhadapan dengan fenomena yang berbeda-beda. Nah, sebetulnya orang tua kita dan kita pun juga baru aja kemarin mengalami COVID-19 ya, yang mana pada saat ada COVID di Indonesia, itu semua lini masyarakat, terutama kami ini yang garda terdepan, psikolog, psikiater, dokter, itu memang harus betul-betul memperhatikan tentang situasi ini. Jangan sampai banyak masyarakat yang jatuh gitu ya, akibat stres berkepanjangan gitu. Bahkan COVID usai pun kami masih terpantau kan begitu. Nah, kalau dilihat dari jobstreet.com, saya memperhatikan ketika COVID, teman-teman perhatikan deh, ketika melihat tabel ini 38% itu kan mereka masih bekerja ketika itu. Tapi yang diberhentikan itu 35%. Ya. Mereka itu diberhentikan itu secara permanen. 35%. Bayangin nih, sudah kita ini sulit berhadapan dengan penyakitnya, kita pun juga kehilangan pekerjaan. Karena apa? PHK besar-besaran di mana-mana. Nggak banyak organisasi yang bisa survive gitu ya di masa COVID. Nggak banyak perusahaan yang bisa betul-betul bertahan menghadapi gerusan ketika di COVID-19 ini. Dan 19%-nya itu sementara diliburkan, tidak bekerja, dirumahkan saja ya. Ya, alhamdulillah nih kalau memang masih dirumahkan saja. Tapi bagaimana dengan 35% ini ya dari jumlah populasi yang mengisi penelitian ini begitu ya. Saya tidak bisa bayangkan betapa mereka memang berhadapan dengan realita kenyataan yang begitu pahit ketika berhadapan dengan COVID. Bahkan yang tidak bekerja pun juga ada nih sebanyak 7%. Nah, terus berdasarkan penelitian juga ternyata banyak banget gitu ya kekhawatiran tertentu. Misalkan yang pertama yang paling besar itu adalah keuangan finansial. Itu tidak bisa dipungkiri. Keuangan pribadi, keuangan keluarga, karena tadi ya ada yang diberhentikan, ada yang dirumahkan, otomatis juga mungkin tujuan mereka berkurang begitu. Itu menjadi kekhawatiran paling utama ketika Jobstreet itu mengadakan penelitian, mengadakan survei. Lalu juga penurunan tingkat keberhasilan untuk mendapatkan undangan wawancara ketika itu juga sekitar 52% dan lain sebagainya. Ini memang ke arah kerjaan ya teman-teman. Saya ngambilnya survei memang untuk ke arahnya pekerjaan.
Dan inilah yang memang dihadapi ketika itu, dan mungkin sampai sekarang juga walaupun ini trennya agak menurun, tetapi terus kita hadapi. Nah, lalu dan juga muncul pertanyaan, Bu, bagaimana dengan wanita? Nah, ini juga ada isu-isu baru nih, teman-teman, wanita multi peran. Karena apa? Sekarang lagi ramai kan terkait apakah misalkan nih seorang ibu itu harus punya anak, apakah tidak apa-apa caci gitu. Misalkan ini aja udah ribut gitu ya netizen itu ya di sosial media. Terus apakah ibu itu harus full di rumah menyusui anaknya, mengasuh anaknya, biar saja laki-laki yang bekerja, atau apakah seorang perempuan yang sudah menikah itu boleh full time di luar, sedangkan laki-laki aja misalkan yang mengurus rumah. Dan sebagainya ada banyak isu-isu gitu ya saat ini yang berkembang. Nah, ternyata memang quarter life crisis itu paling banyak terjadi pun pada perempuan, ya sebesar 61%, teman-teman. Dan wanita yang memilih untuk bekerja itu bukan hanya wanita lajang sebetulnya, tetapi juga wanita yang sudah berkeluarga tadi kan. Apa namanya, teman-teman di sini walaupun saya tidak paham ya apakah banyak sudah yang berkeluarga, tapi saya itu pasti ada kan di sini yang sudah berkeluarga dan bahkan mempunyai anak, dan juga itu adalah pilihan bahwa kita memutuskan untuk menikah lagi. Konflik-konflik ini juga gitu ya, ketika mereka menghadapi tuntutan yang cukup banyak, ketika berperan sebagai istri, ketika juga harus bekerja berhadapan dengan atasan dan rekan kerja, itu juga ternyata ketika kita mengalami gangguan kesehatan mental tadi, akhirnya apa? Psikosomatis, kepuasan kerja kita menurun, bahkan kepuasan perkawinan, mohon maaf, pekerjaan dibawa ke rumah, di rumah dibawa ke pekerjaan, itu juga membuat tidak balance, gitu ya. Work-life balance-nya jadinya nggak ada sama sekali. Antara pekerjaan dan kehidupan di rumah, itu akhirnya terjadi konflik, terjadi benturan. Gitu. Dan akhirnya kalau secara fisik apa hubungannya? Secara fisik biasanya psikosomatis. Psikosomatis itu adalah keadaan di mana kita nggak sakit, tapi kita ngerasa sakit. Jadi misalkan nih, Mas Sona tiba-tiba mules, gitu ya, sakit perut, ketika harus berhadapan dengan Pak Soeharto, misalkan dalam urusan apa gitu. Contoh, karena saya nggak tahu di koordinasi kerjanya seperti apa ya, Pak Harto ya. Contoh nih, terus deg-degan gitu ya. Kayaknya gue harus dapat punishment nih dari Pak Harto. Kenapa? Karena kerjaan yang kemarin itu nggak kelar dan segala macam. Jadi ngalamin yang namanya psikosomatis. Tapi psikosomatis ini dirasakan nggak cuma ketemu Pak Harto, ternyata besoknya masih ngalamin nih. Misalkan ada lagi pekerjaan berat yang menantang yang tadi menyebabkan kecemasan berlebihan. Ketika diperiksa ke dokter, kok kayaknya saya ini ada mah ya dok dan segala macam. Ketika diperiksa tidak ada. Medical check up-nya itu normal-normal aja. Gitu. Padahal secara pribadi kita merasakan sangat sakit yang luar biasa. Dan ini nggak cuma teman-teman yang bekerja ya, bahkan anak SD, mohon maaf, anak kita ini yang usianya SD, SMP, saya bisa bilang mereka ini remaja awal ya, itu juga sudah mulai mengalami psikosomatis. Teman-teman, psikosomatisnya kenapa Bu? Karena menghadapi ujian. Padahal dulu kayaknya kita nggak segitunya ya, tapi ternyata kasusnya semakin meningkat. Ya tadi ya, mungkin karena mereka juga rentan dengan media-media sosial yang akhirnya mereka self-diagnose gitu. Oke. Nah, kembali lagi ke dalam bahasan faktor tadi ya. Jadi memang ada banyak faktor, saya tidak akan ulangi terlalu jauh, tapi memang ada banyak benturan, baik itu internal dan juga eksternal, begitu yang multifaktor sekali. Lifestyle kita pun juga mempengaruhi perubahan gaya hidup, pencarian jati diri, gitu ya, dan juga misalkan yang menikah itu mulai bertanggung jawab kan, karena menjadi tulang punggung keluarga, gitu. Bahkan teman-teman, quarter life crisis itu kan kalau kita lihat kok kesannya terjadinya karena kita ini belum sukses ya, gitu ya. Jadi kan kita ini mengalami gangguan itu karena kita mau menggapai kesuksesan. Padahal nih teman-teman juga pasti tahu, orang-orang yang sukses ternyata juga pernah mengalami yang namanya quarter life crisis. Jadi ada orang di usia 20 tahun, ini 20 tahun loh ya, masih muda banget ya, dan dia itu pendapatannya sudah MM-an teman-teman. Ya, jadi kalau secara finansial berarti dia bukan lagi menjadi sektor utama gitu kan. Karena tadi kan berdasarkan riset kan biasanya keuangan yang nomor satu. Ternyata dengan penghasilan dia yang sudah sampai segitu banyaknya, bisa menghidupi banyak orang, membuka peluang lowongan pekerjaan cukup banyak. Ketika dicek kondisi kesehatannya itu juga nggak baik-baik aja. Namanya juga mengalami fase yang namanya quarter life tadi, karena di usia 20 gitu ya. Padahal secara finansial itu dia sudah mumpuni.
Jadi kita tidak bisa menakar gitu ya langsung bahwa orang yang mengalami quarter life crisis itu berarti memang dia belum sukses aja. Tunggu aja lah nanti kamu di usia 50 ketika itu mungkin kamu sudah berhadapan. Enggak, ternyata orang-orang yang juga sukses, kita bilangnya itu sukses ya. Kenapa ya? Karena tadi secara finansial mungkin dia sudah cukup. Ternyata juga ada kecemasan-kecemasan tersendiri bagi mereka ketika ternyata mereka sudah memiliki uang segitu banyak pun juga belum happy, belum mindful, belum well-being gitu ya secara psikologis. Dan ini juga nih yang menjadi kasus-kasus yang unik begitu ya. Nah, sebetulnya ingin saya sampaikan dari banyak hal tadi yang saya ceritakan adalah teman-teman, it's okay not to be okay. Ya. Jadi nggak apa-apa kalau kamu saat ini berada pada fase yang nggak oke. Ya, ketika saya tanya teman-teman di sini, are you okay? Enggak, Bu. Are you okay? Enggak, Bu. Apakah kamu baik-baik saja hari ini? Enggak, Bu. Sebetulnya gitu ya, ada banyak alasan kita untuk merasa enggak oke. Enggak apa-apa. Ini adalah hal alami, respon tubuh kita yang memang terjadi secara alami, sehingga kita bisa merasakan itu, kegalauan itu. Dan memang fase remaja ke dewasa itu mengalami itu karena tadi ya ada banyak multifaktor. Dan sebetulnya ini bagus ya teman-teman. Kalau kita berhadapan dengan quarter life crisis dan kita bisa melewati fase ini itu sebetulnya sangat-sangat bagus. Kenapa? Karena bisa jadi kita akan menemukan ya best career kita. Karena tadi ada kegalauan-kegalauan itu sehingga kita bisa menemukan yang namanya best career kita. Kita bisa melihat diri kita itu lebih baik dari sebelumnya, gitu ya. Kita bisa melakukan perubahan. Kenapa tadi? Karena diawali dengan kegalauan, sehingga kita lebih objektif juga untuk menentukan pilihan hidup, begitu. Jadi quarter life crisis itu bukan hanya sekedar survive, tapi bagaimana juga kita mampu berkembang, how to thrive, not just survive. Nah, sekarang boleh ya kita diskusi lagi ya, Mas Sona. Teman-teman, ngomongin pekerjaan. Kan banyak tuh statement yang mengatakan, follow your passion. Mbak, gimana sih kita happy di tempat kerja? Ya, follow your passion, gitu ya. Banyak banget kan yang ngomong kayak gitu ya, follow your passion, gitu ya. Teman-teman setuju nggak? Boleh ya, saya tanya. Siapapun boleh nih, kalau ada yang mau komen, atau mau memberikan pendapatnya gitu. Sebenarnya kita tuh kalau kerja tuh memang harus ikutin passion atau seperti apa sih? Ada yang mau Hadir, Bu Dian. boleh? Iya. Jadi, nggak usah ikut passion, nggak apa-apa. Yang penting ada penghasilan, Bu Dian. Ini realistis banget ya. Nggak apa-apa, asal bisa menghidupi anak istri ya, Mas Betul, Sona. Bu Dian. Dan happy-happy aja nggak, Mas Sona, sejauh ini? Happy. Passionnya Happy bisa ya? buat kalau liburan. Oke. Passionnya bisa untuk di weekend, gitu ya. Jadi 7 hari itu 5 harinya untuk kita bekerja tadi ya, mencari uang gitu ya, materi. 2 harinya untuk ngikutin passionnya. Dan ternyata bisa seimbang-seimbang aja. Ternyata pekerjaanku tuh gak harus yang sesuai dengan passion aku. Ya, betul ya. Saya sepakat sama yang Mas Sona bilang. Teman-teman, career path kita itu tidak harus melulu satu garis lurus. Nah, ini saya gambarkan nih dari gambar. Ekspektasi kita lulus SD, SMP, SMA, S1, lulus langsung dapat pekerjaan misalkan di BUMN misalkan, atau lamar PNS tuh langsung keterima misalkan. Ekspektasi di kepala kita kan kayak gitu tuh, bahwa kalau lu kuliah IPK lu 4 pasti deh dapat kerja tuh yang bagus. Misalkan nih juga pernah kan ada yang rame lulusan UI misalkan terima pekerjaan pertamanya pengennya gajinya 2 digit gitu ya, atau mahasiswa UII jurusan hukum, jurusan ekonomi karena memang akreditasinya sangat tinggi kan hukum dan ekonomi, jadinya juga pengennya ekspektasinya ketika mendapatkan pekerjaan pertama itu sesuai dengan bidang mereka dan dapat gaji pun juga harus yang maksimal bagus. Ini kan ekspektasi sebetulnya yang kita bangun berdasarkan opini kita secara pribadi gitu ya. Karena kan Pak Rektor UI atau Pak Rektor UI itu bilang bahwa kalau kalian lulus dari sini tuh ya udah pasti deh gajinya tuh sekian, kan nggak ada. Jadi memang ekspektasi itu yang sebetulnya terkadang mengganggu diri kita. Realitanya adalah seperti yang di bawah ini, ruwet banget ya, kayak benang kusut gitu.
duh terima nggak ya kerjaan ini, tapi kok kayaknya bangun usaha lebih bagus ya, tapi kalau usahanya gagal gimana ya, ya udah deh terima aja, tapi kok terima kok nggak sesuai dengan bidang aku di jurusan aku ya, ya udah deh nggak apa-apa deh dicoba setahun dulu, nanti kalau setahun nggak nyaman ya udah deh nanti resign aja, kan gitu ya. Kita itu berbicara self talk gitu kan dengan diri kita, dan itu ruwet gitu ya, dan tidak semua orang itu dengan mudah menemukan perfect jobnya, menemukan role mereka secara langsung gitu ya. Terkadang itu kita tuh membutuhkan waktu yang lebih lama, usaha lebih keras gitu ya, harus mulai lagi dari awal ketika gagal, dan ini bukan berarti kita tuh gagal teman-teman ya. Satu titik ketika kita tadi merasa gagal, sebenarnya itu bukan berarti kita betul-betul gagal ya. Yang terjadi sebetulnya pada fase di mana diri kita itu sudah mampu berkembang ya, dan mengetahui lebih dalam ya. Tentunya kalau kita berada pada up and down-nya kita dalam kehidupan ya, berarti kita betul-betul sudah memasuki fase ya tadi pengalaman hidup begitu ya, sehingga kegagalan itu bisa dijadikan pembelajaran. Jadi memang career path tidak harus selalu apa ya, mulus begitu ya, linear begitu. Karena saya sering banget ketemu orang hebat, misalkan nih contoh nih ya, karena saya di HR ya teman-teman. Di HR ini kan ketemu sama HR dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Dan saya itu juga kadang melihatnya, Bapak ini keren, Ibu ini keren. Itu saya lihat background pendidikannya. Ini saya ini sudah bangun ekspektasi, pasti nih lulusan manajemen PPM gitu, atau pasti lulusan dari psikologi UI atau UGM. Ternyata enggak, lulusan apa, pertanian, lulusan apa namanya, hukum. Kalau hukum masih bisa masuk sih di HR ya, masih sering gitu ya. Pertanian, perikanan pernah, kehutanan pernah ya, karena di Kalimantan Timur kan memang jurusan-jurusan yang cukup unggul adalah itu ya, kelautan karena kita memang dekat laut, Kalimantan Timur, terus kehutanan karena kami juga hutan tropis kan kami ini, jadi memang banyak banget mereka itu nyemplungnya, basahnya itu ya di HR gitu ya. Dan ini kan tidak linear gitu ya. Kalau kita ngomongin kampus ya ini sangat-sangat tidak linear gitu dengan apa namanya jurusannya. Tetapi mereka bisa sukses di bidang itu. Jadi benar ya tadi kata Mas Sona. Ternyata ngapain kita galau-galau ketika ada orang di depan mata kita itu bisa sukses dengan jurusannya yang ternyata tidak linear, dan mereka beneran nyemplung di situ, beneran komit. Nah, berbeda mungkin ceritanya yang tidak komit tadi. Oke. Nah, fase, kita berbicara tentang fase ya. Jadi memang teman-teman, fase pertama adalah kita terjebak dulu nih. Ada perasaan terjebak. Nah, biasanya anak-anak kuliahan, mahasiswa-mahasiswa saya, itu fase terjebaknya itu mulai di semester 4, 5, 6. Banyak yang mengundurkan diri di psikologi itu malah di semester-semester di mana mereka itu sebetulnya harusnya lebih expert. Semester 4 banyak praktikum, 5 praktikum, 6 itu sudah mau skripsi. Itu banyak yang mengundurkan diri. Kenapa? Karena merasa memang itu bukan bidang yang mereka sukai. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau memang itu menjadi pilihan hidup mereka, mereka keluar dan mereka mencoba lagi di jurusan yang memang mereka sukai. Ada banyak, gitu ya. Beberapa maksud saya ada yang akhirnya memutuskan mengundurkan diri. Lalu kalau sudah ada perasaan terjebak, kan mereka ingin bebas, gitu ya. Ada perasaan ingin bebas dari jebakan tadi. Lalu akhirnya apa? Mereka berusaha untuk mengenali diri sendiri dan mulai melepaskan tadi yang membuat mereka tadi terjebak. Misalkan nih, mengundurkan diri dari kampus, ya contoh. Lalu mereka menata ulang diri mereka dan juga akhirnya menjalani tantangan hidup yang lebih baik, begitu ya bagi mereka. Nah, jadi quarter life crisis to quarter life catalyst gitu saya bilang. You don't have to turn passion into profession. Jadi kamu gak melulu harus memasukkan passion kamu ke dalam profesi kamu. Terus kalau misalkan kalian emang sesuai passion gitu ya, ya itu bonus. Siapa sih yang gak pengen? Bener gak Mas Sona? Kalau kita punya passion dan itu jadi profesi kita, itu bonus banget. Pasti itu bagus banget dan keren banget gitu kan. Karena apa ya? Karena mungkin kita bisa meminimalisir yang namanya quarter life crisis. Tapi bukan berarti kalau enggak itu menjadi problem. Ya udah gitu ya. Nggak masalah. Nah, lalu juga kita tuh sebetulnya bisa bikin list detail pekerjaan gitu ya, sesuai hal yang memang kita suka gitu ya. Lalu kita bisa menyeleksinya tadi ya dalam tahapan quarter life catalyst tadi. Lalu kita juga bisa eksplorasi karir, banyak cari tahu profile gitu ya, figur yang memang kita suka gitu ya, untuk jadi referensi insight karir kita di masa depan gitu. Misalkan nih kalau di psikologi kita tuh ada tren jadi user experience. Nah, user experience itu mulai muncul ketika banyak startup berdiri. Dulu nggak ada teman-teman yang namanya user experience. Misalkan nih kenapa Tokopedia itu logonya warna hijau, kenapa Shopee itu warna oranye. Kalau wajah apa nih warna logonya nih kalau wajah?
Mas Sona. Kalau wajah ungu ya, ungu-ungu kebiruan. Nah, pasti kan ada filosofinya nih, kenapa warnanya seperti itu. Nah, itu teman-teman dari user experience nih yang kerja di bidang itu. Di bidang desain, tapi desainnya itu sampai merujuk pada psikologisnya manusia atau pengguna, begitu kan. Nah, ini tren gitu, sehingga kita bisa eksplorasi karir bahwa psikologi nggak harus di HR misalkan. Atau psikologi itu bisa nih kita ke ergonomika, ke user experience, dan lain sebagainya. Lalu bisa juga kita masuk ke komunitas tertentu, gitu ya, sesuai apa yang kita cintai tadi. Lalu kita bisa melakukan self development, misalkan ikut seminar seperti yang hari ini, ikut workshop, kita bisa juga mentor gitu ya, mentor sama expert. Kita tahu siapa orang-orang yang memang bagus di bidang ini dan kita pengen dapat banyak masukan dari mereka. Jadi kalau secara apa namanya strateginya ya tadi yang pertama adalah coba kita mengenali diri kita dan sistem support apa sih yang kita miliki. Nah, ini penting. Ya, jadi selain kita mengenali diri kita, ya kita juga harus bisa mengetahui siapa sih support system kita, keluarga kah, teman kah, atasan kah, kita punya nggak sistem support itu? Bu, gimana kalau nggak punya? Ya udah, kalau nggak punya kan masih ada dirimu sendiri untuk kamu berpegang. Begitu kan? Kalau memang tidak punya sama sekali, ya berarti optimisme itu yang harus betul-betul kamu tingkatkan. Temukan pencapaianmu sendiri dan berbanggalah untuk itu. Jadi step by step. Syukuri apapun step yang sudah kamu lalui. Jangan kita melihat orang lain membandingkan sehingga step kita ini seakan-akan kita kalah. Tadi ya, misalkan kita melihat saya nih umur 32. Penghasilan saya misalkan hanya sekian. Terus saya lihat ada orang lebih muda di 20 tahun penghasilannya sudah sangat jauh di atas saya, sehingga saya merasa bahwa saya gagal begitu. Jadi kan pikiran irasional sekali, ya. Padahal kita itu memang punya step by step untuk bisa mencapai kesuksesan. Lalu juga kita harus terbuka gitu, open mindset gitu kan, dan bisa melepaskan rantai gajah di pada kaki sendiri. Karena memang biasanya itu yang bikin berat itu malah diri kita sendiri, karena kita memasang rantai gitu, istilahnya pada diri kita, sehingga kita nggak mau tadi open mindset, jadinya fixed mindset gitu ya teman-teman. Nah ini kita berbicara terkait tips-tips sebetulnya udah masuk kepada upaya-upaya ya teman-teman ya. Nah yang pertama saya selalu bilang ke teman-teman yang capek banget menghadapi kehidupan gitu ya. Iya nggak teman-teman, kita ini sebetulnya capeknya apa sih? Capek karena berhadapan dengan rekan kerja yang toksik kah? Capek karena kita berhadapan dengan rutinitas pekerjaan yang itu saja kah? Capek apapun itu gitu ya. Dan itu menyebabkan kita stres. Ya udah, take a break. Istirahat. Nah, tombol on off-nya itu diaktifkan sakarnya. Teman-teman, kita tuh sebenarnya punya tombol on off loh dalam diri kita. Jadi pada saat kita itu capek, ya udah di off-kan dulu. Di off-kan ini gimana caranya Budian? Caranya adalah ya kita meminimalisir informasi-informasi terlalu banyak. Kita juga bisa nih kalau di weekend misalkan kita tidak mengaktifkan handphone kita karena memang kita pengen kualitas sama keluarga dan apapun itu usaha-usaha yang memang kita pengennya istirahat, take a break. Gitu ya. Terus olahraga ini penting banget. Saya tuh sering ya ngobrol sama dokter-dokter gitu ya. Saya ngerasa secara emosional saya baik, saya ngerasa secara karir saya baik, tapi kenapa saya nggak happy ya dok? Gitu. Kadang saya bilang konsul sama dokter, dan ternyata benar kata dokter, kamu kurang olahraga ya. Oh ternyata olahraga itu penting banget. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian selalu duduk dari pagi sampai sore dan malam itu kita sama di rumah dengan sama keluarga, dan tidak pernah olahraga, ternyata ini juga cukup mempengaruhi psikologis kita. Ya, jadi ada hormon-hormon yang nggak aktif karena kita nggak olahraga. Gitu. Ya, jadi memang kita perlu mini workout, short walk, kita jalan itu di sekitaran kantor misalkan ya, berkeliling kantor, kita yang terbaik. Dan kalau memang sudah sangat merasa sudah sangat letih, sudah sangat tidak berdaya, depresi ya. Saya bilang sudah bukan lagi stres, tapi depresi. Kenapa kalau orang depresi itu bawaannya lelah ya teman-teman? Sudah nggak ada lagi semangat hidupnya. Yang ada pada pikiran orang depresi itu kan sebenarnya mengakhiri hidup ya. Nah, tapi ya semoga di wajah tidak ada yang sampai ke sana ya. Karena tadi saya memahaminya orang-orang yang depresi ini kebanyakan Harusnya terlihat ya Mas Sona ya dan teman-teman di manajemen. Kita harus bisa aware dengan teman-teman di sekitar kita. Misalkan di wajahnya, siapa sih orang-orang yang terlihat seperti itu. Jadi boleh kalian menggali bagaimana sih ciri-ciri orang depresi.
Nah, orang-orang yang depresi itu kadang juga sudah tidak bisa berhadapan dengan realita. Ketika ditegur sudah nggak nyambung, dia membatasi diri dengan sosialnya, yang tadinya dia ngumpul, tadinya kok jadi udah nggak ngumpul lagi, absen, tidak hadir saat bekerja, lalu capek yang berlebihan, tidak ada sama sekali mood gitu ya. Nah, itu memang harus professional help. Sudah bukan lagi ranahnya misalnya tadi Pak Naim, bukan lagi ranahnya Pak Harto dan teman-teman di manajemen, tapi memang harus dilingkan dengan bantuan profesional ya, gitu. Gak usah ngomongin depresi teman-teman, stres kerja aja sebetulnya manajemen yang baik adalah menyediakan professional help. Nah, jadi saya itu pernah intern di sebuah perusahaan yang cukup bonafit ya di Kalimantan Timur. Jadi ini adalah perusahaan tambang terbesar di sini, bahkan dalam lingkup nasional dan internasional juga. Jadi mereka itu ternyata menyediakan layanan semacam konseling gitu ya, lalu coachingnya juga berjalan dengan cukup aktif dari atasan kepada bawahan, dan ini cukup membantu ternyata untuk mereka tuh aware bahwa ada kok ternyata professional helper yang disediakan oleh perusahaan, sehingga ketika mereka butuh itu mereka bisa akses gitu ya professional help-nya dengan bantuan dari manajemen perusahaan. Dan ini juga boleh nih kalau bisa menjadi intervensi. Lalu juga kita perlu membuat goal yang realistis. Nah, kadang teman-teman gimana nih di wajah? Kadang goalnya realistis atau enggak? Nah, ini juga perlu nih kita cek realistis nggak gitu. Bisa nggak kita capai? Nah, kalau bisa step apa nih yang harus kita lakukan ya? Jangan sampai kita punya goal tapi kita nggak tahu gitu kan step by stepnya seperti apa. Nah, ini juga nih kan benturan jadinya. Nah, sehingga apa? Ngerasa tuntutan pimpinan ini jadi semakin besar. Karena tadi tidak diiringi dengan SDM yang memang arahnya ke sana gitu kan. Lalu juga kalau misalkan nih pekerjaan rutinitas, kerjakan hal yang sama tapi misalkan dengan cara yang berbeda. Itu bisa juga sebetulnya. Meningkatkan kapasitas diri ini sering saya sampaikan, coba cek kompetensi apa sih yang paling unggul pada diri kamu dan terus kembangkan. Lalu misalkan, dan alhamdulillah semuanya muslim ya di sini, teman-teman beragama Islam. Saya sering menemukan konten-konten yang berisikan seperti ini teman-teman. Bu, orang tuh kalau stres, orang tuh kalau depresi, itu sebenarnya lemahkah imannya? Sering nggak teman-teman dengar kata-kata seperti itu? Kalau kita itu stres, kita depresi, itu berarti iman kita nggak kuat. Nah, ini saya sering banget dengar nih. Boleh ya saya tanya nih, pendapat teman-teman seperti apa nih ya? Ke siapa ya? Ke Bu Isti. Bu Isti, halo selamat pagi Bu Isti. Bu Isti. Mbak Dian, saya panggil Iya. Mbak, soalnya masih jauh lebih muda dari saya. Oh gitu. Iya, Bu Isti, saya mau tanya, Bu setuju nggak Bu sama statement-statement misalkan nih Bu ya, kita ngalamin stres atau kita ngeluh-ngeluh gitu Bu ya, atau kita sampai pada tahap depresi tadi, kita nggak ada semangat gitu ya buat menjalani hari-hari. Itu benar nggak sih Bu, kalau kita tuh sebenarnya kita lagi nggak kuat imannya gitu Bu, lagi nggak ada iman gitu Bu? Enggak, bukan melulu langsung dibilang nggak punya iman, enggak. Bahkan saya juga yakin dengan diri saya sendiri, saya yakin iman saya kuat, cuma ada titik di mana saya itu benar-benar down, itu ada. Oke. Jadi bukan berarti statementnya itu langsung kita ini tidak punya iman ya Bu ya, atau tidak kuat iman, betul. Karena sholat tetap sholat. Misalkan nih Bu Isti stres, tapi ibadahnya tetap jalan, pray-nya tetap 5 waktu gitu ya, mencari pertolongan lewat doa-doa, tahajud tengah malam gitu ya, sholat sunnah dilakukan, ibadah-ibadah lain ditunaikan, tapi kok tetap ngerasa ada satu titik tadi kata Bu Isti ya, titik di mana kok kayaknya down banget dan butuh professional help. Ya, padahal Allah ini sudah yang paling profesional, nggak ada lagi di takaran paling tinggi kan teman-teman, pakat ya bahwa Allah tempat kita untuk mengadu. Tetapi sebetulnya profesi kami psikolog, psikiater itu saya bisa bilang ini amanah yang sangat luar biasa. Kenapa? Ya kamilah gitu ya, manusia-manusia yang memang punya kemampuan untuk bisa menjadi fasilitator gitu ya Bu Isti. Jadi bukan berarti memang tadi kita tidak kuat iman ya, tetapi bisa jadi keimanan kita itu menjadi cukup terganggu. Itu saja sebetulnya. Keimanan kita terganggu. Kenapa? Ya karena tadi ada pikiran kok sampai bunuh diri. Ya kamu imanmu di mana? Allah kan di tempat di mana kita bisa mengadu. Ya, memang betul gitu ya. Tetapi memang itulah fungsinya kita sebagai partner, sebagai rekan di dalam kantor, bahwa kita harus bisa mencarikan dia fasilitator, itu dia profesional help gitu.
Dan juga be compassion to yourself. Teman-teman, ulas asih kepada diri ini juga sering banget lupa. Kenapa ya? Kita itu baik banget sama teman, tapi kita tuh suka banget menyulitkan diri kita sendiri dan bahkan jadi nggak ulas asih sama sekali dengan diri kita. Ya nggak? Teman-teman, kalau misalkan sama teman itu kan kayaknya baik banget ya kita ini ya, sama atasan, sama rekan kerja. Kita kadang sering menolerir, iya Pak, nggak apa-apa, iya dimaafin gitu ya. Kalau misalkan teman ada salah, atau pimpinan ada salah, atau rekan kerja ada salah. Tapi kenapa ketika kita yang mengalami kesalahan, kita nggak bisa bersulas asih gitu ya dengan kesalahan kita. Dan ini juga yang kadang menyebabkan kita jadi stres. Karena kita tidak bisa mentolerir diri kita sendiri ketika kita melakukan kesalahan. Kita merasa bahwa hidup ini harus sempurna. Saya tuh nggak boleh buat kesalahan. Padahal orang-orang sekitar kita tuh banyak kok yang melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu wajar kita lakukan terkadang. Nah, tinggal bagaimana kita mampu mengcompassion diri kita sampai pada tahap apa kita mentolerir kesalahan kita untuk bisa bangkit survive. Nah, itu ya. Oke, nah lalu ada konsep dalam psikologi, mungkin teman-teman ada yang pernah baca ini, grit. Ya, kalau hardiness mungkin sering dengar ya, Bapak Ibu ya, hardiness, daya tahan, daya lenting, itu ya dalam bahasa-bahasa organisasi itu sering banget saya ada komitmen, loyalitas itu sering banget. Tapi kalau grit, pernah nggak ada yang mendengar konsep ini? Ya, nah. Konsep grit itu muncul itu karena sedang membahas tentang power gitu ya, tentang passion gitu ya, yang mana ini adalah sebuah karakter yang memang harus kita munculkan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Ya, jadi tadi ketika kita sudah berhasil mengupayakan mental health ditambah dengan karakter grit, maka insya Allah kita akan cukup mudah gitu ya untuk bisa berhasil melalui fase tadi quarter life crisis. Ya, tekun, tahan banting, kita juga memiliki ambisi yang cukup kuat, tetapi diiringi dengan tadi kerja keras gitu ya, kebutuhan untuk berprestasi dan sebagainya. Nah, orang-orang yang memiliki grit ya teman-teman ya, ternyata ketika mereka kecewa atau mereka bosan, nih ya, kita kan wajar ya kita kecewa, kita bosan, pada satu titik kita itu jenuh begitu. Tapi itu tidak merubah haluan kita untuk memilih mundur gitu misalkan. Tapi kita tetap berupaya untuk bisa terus mencapai apa yang memang kita impikan. Dan ternyata orang-orang sukses melalui penelitian grit ini, itu ditemukan ada karakter khusus namanya grit ini, sehingga mereka itu ketika mereka jatuh, mereka bisa bangkit lagi. Ketika jatuh, mereka bisa memulai lagi, dan memulainya itu dengan hati senang gitu. Ya, teman-teman. Nah, sehingga apa? Ketika tadi ya kita sudah memiliki menciptakan grit dalam diri kita dan kita juga harus mampu merespon fenomena-fenomena di luar tadi yang katanya Pak Naim itu banyak, kita juga perlu sebetulnya merubah mindset. Nah, ya, jadi karakter iya gitu ya. Bahkan tadi saya udah ngomongin sistem, sebetulnya kan professional help itu juga sebetulnya harusnya disediakan juga oleh perusahaan. Tapi ada satu lagi nih dari diri kita yang jangan sampai lupa, mindset. Nah, mindset ini penting banget karena mau sebagus apapun perusahaan itu sudah membentuk sistem, mau sebagus apapun gitu ya, kita tuh sudah segala macam, kita mentor ke professional help, tapi kalau mindset kita belum kita rubah, belum kita ubah dari fixed mindset ke growth mindset, maka juga akan susah kita berubah. Nah, fixed mindset itu dialami oleh orang-orang atau dimiliki orang-orang yang dia itu sudah sangat berserah dengan kondisi saat itu. Ya, itu fixed mindset. Jadi dia merasa memang aku ini diciptakan oleh Allah itu memang sebatas ini saja. Aku ini diciptakan oleh Tuhan ya karena memang kapasitasku hanya di sini saja. Itu fixed mindset, teman-teman. Nah, berbeda dengan orang-orang yang memiliki growth mindset. Orang-orang yang memiliki growth mindset itu adalah orang-orang yang ketika mengalami kegagalan, dia ada melihat peluang di sana. Dia melihat bahwa kegagalan ini adalah sebagai proses, sehingga dia kecewa, tapi tidak dibuat begitu panjang proses kecewanya. Itu growth mindset. Dan dia selalu melihat apa yang baik dari kegagalan ini, gitu ya. Nah, ini growth mindset ini bukan sekarang ya, bahkan sampai tahun 2023 ini kan banyak banget ya pelatihan growth mindset saya perhatikan ya di perusahaan-perusahaan ini. Terus saya melihat juga di mahasiswa saya, ada mahasiswa saya yang tipikal itu fixed mindset.
ada juga tipikal yang sangat-sangat growth mindset. Dan saya lihat sampai mereka lulus. Jadi kebayang ya teman-teman, saya punya mahasiswa, kenal mahasiswa ini, saya tahu bagaimana kesehariannya, saya sampai bisa mengobservasi ada yang fixed mindset, ada yang growth mindset. Ketika mereka lulus, saya melihat orang-orang yang tadi growth mindset, itu ketika mereka lulus, itu betul-betul berada pada posisi yang bagus secara karir. Gitu. Jadi saya merasa bahwa iya betul ya, bahwa anak-anak ini, mahasiswa-mahasiswa dengan tipikal growth mindset ini, yang ketika mereka itu gagal, lalu mereka bangkit lagi, ketika mereka masuk ke dunia kerja, itu mereka betul-betul bisa survive dan sampai pada, bukan survive aja, bisa mengembangkan diri mereka sampai kepada puncak karir mereka. Begitu. Jadi ya luar biasa sebetulnya kekuatan pikirannya. Nah, lalu selanjutnya, ini sebetulnya sudah materi-materi akhir ya, kita ngomongin sudah ke arah manajemen ini. Nah, teman-teman, kalau ngomongin manajemen untuk terkait mental health seperti apa ya? Banyak sebetulnya yang bisa kita lakukan. Contoh, job redesign. Jadi boleh nih teman-teman di manajemen, kalau kita mau ngadain namanya job redesign, tapi memang ini butuh proses yang cukup panjang ya, butuh energi lah waktu kalau teman-teman di HR, misalkan di teman-teman di OD, Organizational Development, atau di bidang Training and Development, mungkin ada ya Mas Ona ya di HR-nya ya, di bidang-bidang ini. Nah itu bisa sebetulnya melakukan job redesign kalau memang ada position-position yang dirasa itu sangat-sangat monoton sehingga rutinitasnya itu terlampau menjenuhkan. Nah, itu boleh coba di-redesign lagi pekerjaan dia itu sebetulnya apa nih yang bisa kita masukkan sehingga itu lebih memperkaya lagi tugasnya. Career Development Program, oke. Career Development Program itu biasanya saya lihat di perusahaan-perusahaan itu ditujukannya mulai dari fresh grad. Ya, fresh graduate yang masuk itu dibikin mind map career mapping mereka itu betul-betul dibuat sedetail mungkin sehingga ketika mereka masuk ke dalam sebuah perusahaan mereka sudah paham pada usia berapa mereka itu bisa masuk ke promosi misalkan. Bahkan mereka tahu untuk bisa mencapai posisi lebih tinggi, step apa yang harus saya lalui. Nah, gitu ya. Jadi saya pernah dalam satu tim mendesain graduate development program atau career development program ini betul-betul secara detail ya. Jadi tadi ya mereka dipetakan secara potensi kompetensi, lalu mereka dibikin ya. Kalau teman-teman belajar talent management mungkin paham ya bahwa kita memetakan orang dari mulai level paling bawah sampai ke star. Nah, star inilah yang biasanya menjadi regenerasi, menjadi pengganti pucuk-pucuk pimpinan tadi. Kenapa ya? Karena memang dipetakan. Itu tuh betul-betul sangat membantu kalau manajemen mau menerapkan seperti ini ya. Lalu performance management, oh jelas dimanapun perusahaan itu pasti punya namanya performance management gitu kan, untuk mempertahankan kinerja yang dapat dicapai itu udah pasti. Lalu juga misalkan nih ada program konsultasi umpan balik atau coaching, counseling, mentoring, dan ini juga harus banget dilakukan. Sebetulnya secara ideal begitu. Jadi kan saya berbicara ideal ya teman-teman ya, bahwa persoalan apa sih yang dihadapi oleh karyawan yang masuknya ke ranah coaching? Persoalan apa yang dihadapi karyawan masuknya ke arah konseling, dan persoalan apa yang masuknya hanya di mentoring saja. Nah, ini juga sebetulnya kalau teman-teman mau ya di perusahaan organisasi kita bikin juga nih desainnya untuk mengadakan program seperti ini. Dan ini sangat bagus. Walaupun misalkan ini nggak secara rutin, misalkan dalam satu semester 6 bulan pertama itu diadakannya misalkan pada saat-saat tertentu ya, untuk tadi ada proses mentoring kepada karyawan, apa sih yang mereka alami atau kemajuan apa sih yang mereka dapatkan gitu ya. Dan sebetulnya nggak cuma hal-hal yang negatif ya, konseling itu teman-teman. Jadi kadang ada stigma ya, kalau kamu tiba-tiba nggak datang, kamu nggak hadir dan kamu stres itu baru konseling, baru kamu tuh boleh ngobrol sama pimpinan. Sebetulnya nggak juga, kita boleh banget kok ngomongin hal-hal karir di masa depan gitu ya, hal-hal positif. Jadi nggak melulu soal ketika kita merasa kesulitan, tapi hal-hal yang memang arahnya positif, arahnya ada untuk memperbaiki pengembangan diri kita, itu juga boleh banget dibuatkan desainnya di CCN. Nah, juga ada namanya reward juga ya, reward punishment ya, restrukturisasi reward. Misalkan nih ada karyawan yang memang bisa sangat engagement dengan perusahaan dan memiliki prestasi, seharusnya perusahaan itu bisa memberikan reward. Begitu. Sehingga apa? Sehingga memang orang-orang terbaik ini bisa cukup termotivasi untuk dia stay, untuk dia engagement dengan organisasi. Dan apa teman-teman pernah dengar nggak
istilah bahwa SDM itu kan sangat capital banget ya di perusahaan. Ketika misalkan nih dari 100 orang SDM dan dia sudah akan memilih 100 orang ini, dan misalkan yang ternyata ada 5 orang terbaik itu keluar dari perusahaan itu bisa hancur. Saya pernah dengar statement ini dari salah satu CEO. Dia mengatakan bahwa kalau ada 5 orang terbaik di perusahaannya itu out gitu ya, resign dari perusahaannya, dia nggak kebayang perusahaan itu jadi apa. Dia bisa katakan mungkin saya akan mundur juga gitu jadi CEO. Ternyata sepenting itu ya SDM ya, dan ini juga menjadi refleksi saya juga di bagian psikologi industri, bahwa ternyata SDM itu sangat-sangat penting. Capital human itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena terkadang kita tuh sudah dapat orang-orang terbaik ya di bidangnya dan masuk ke dalam perusahaan kita, tapi kita nggak maintain mereka dengan baik. Kita nggak bikin dia tuh jatuh cinta gitu ya dengan perusahaan kita. Sehingga apa? Dia dengan mudah resign, dengan mudah untuk berbelok misalkan. Nah, ingat nggak teman-teman, dulu itu kan personal branding itu kan arahnya kita menjual diri kita ke perusahaan. Coba sekarang lihat trennya, apakah begitu? Tidak. Sekarang itu perusahaan yang turun ke lapangan, membranding mereka. Itu yang saya lihat, fenomenanya itu sudah berubah. Dulu kita ngantri gitu ya untuk bisa dapat pekerjaan yang bagus, kita membranding diri kita, menjual diri kita semahal mungkin gitu untuk bisa mendapatkan first job kita. Tapi sekarang saking kompetitifnya perusahaan ini, perusahaannya yang ke kampus, perusahaannya yang jemput bola, perusahaannya yang mau seleksi duluan siapa orang-orang terbaik yang bisa join di perusahaannya. Nah, sekarang udah sangat begitu gitu ya fenomenanya, dan ini bagus sebetulnya, positif. Oke, sebetulnya sudah materinya ya sudah cukup saya rasa. Jadi ini ada beberapa statement akhir yang saya bisa sampaikan. We have to be willing to fail, to be wrong, to start over again with listening. Jadi menurut psikologisnya Angela Linduport ini, kita itu bisa aja jatuh, kita tuh bisa aja salah, tapi kita itu selalu punya kesempatan untuk memulai lagi dengan adanya pembelajaran. Terus ini dari saya pribadi ya, kadang bukan soal tidak mampu. Nah, ini fixed mindset ya. Kadang kita tuh suka banget bilang, kayaknya aku nggak mampu deh, kayaknya aku nggak bisa deh. Tapi bisa jadi itu masih soal belum mampu. Jadi beda ya antara tidak mampu dengan belum mampu. Kalau belum mampu, setidaknya kita bisa mentoleransi tadi ya kemampuan diri kita. Bahwa kalau belum mampu berarti gimana caranya biar aku mampu? Oh, pelatihan kah? Oh, aku harus cari mentor kah? Atau seperti apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Lalu there is hope even when your brain tells you there isn't. Jadi selalu ada harapan walaupun otak kita ini ya teman-teman ya selalu bilang nggak ada harapan juga, nggak ada harapan, udahlah gagal aja gitu. Ini otak nih selalu ngomongnya gitu, padahal selalu ada harapan loh teman-teman, selalu ada celahnya gitu ya. Nah, ini dari sisi manusia nih yang ngomong. Gimana kalau dari surah? Nah, ingat nggak surat Al-Baqarah? Kedua ayat terakhir teman-teman, 285-286, bahwa Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau kita memang lagi down banget, lagi nangis sendirian gitu ya, ngunciin diri di kamar, kita sudah tidak merasa berdaya, sudah merasa bahwa hidup itu sudah di ujung tanduk gitu ya. Coba ingat lagi surah Al-Baqarah ayat 285. Dan ini kalau di psikologi Islami, karena saya di WI ya teman-teman, saya kan belajar psikologi Islami di WI karena memang itu adalah unggulannya kalau di psikologi WI. Kami itu belajar manusia itu juga sambil mengkaji Al-Quran, mengkaji surah-surah gitu ya. Dan ini adalah dua surah yang saya rasa mungkin semua anak WI tahu gitu ya. Semua anak WI di psikologi mungkin tahu, yaitu surah Al-Baqarah 285-286. Bahwa Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan kita. Gitu. Berarti memang betul tadi ya, bahwa Allah itu dekat sekali dengan kita daripada urat leher kita. Saya tuh kalau bahasa ini agak branding sebetulnya teman-teman. Bahwa bayangin deh ketika kita sendirian, kita nggak punya support system, orang tua misalkan sudah nggak ada, terus kita merasa bahwa lingkungan kita pun juga tidak support kita kehilangan misalkan pekerjaan kita, betul-betul tidak berdaya, sampai kita berada pada titik terendah tadi. Jangan lupa surah Qaf ayat 16 ini, bahwa disebutkan di sini kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini Allah ngomong sama kita ya. Ini Allah lagi ngomong sama kita bahwa saya ini lebih dekat dengan kamu daripada urat lehermu. Ya. Jadi ini menurut saya adalah
dua surah yang bisa kita selalu ingat sampai kapanpun, mungkin bisa kita teruskan ke anak-anak kita gitu ya, bahwa jangan mudah untuk kita berputus asa bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita, dan selama kita meminta kepadanya, ada selalu celah untuk kita bisa keluar dari kegelapan itu. Begitu. Baik teman-teman, sekian dari saya. Saya mohon maaf jika mungkin ada kesalahan-kesalahan. Saya kembalikan kepada Mas Sona.